I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing you. It's not who I'm supposed to be. I felt this darkness on. Saya sekarang sedang berada di kawasan Kota Lama. Kawasan Kota Lama merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Belanda. Keberadaan Belanda di Indonesia didorong oleh 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah usaha untuk monopoli perdagangan, Glory adalah kekuasaan dalam politik dan sosial, dan Gospel adalah untuk menyebarluaskan kepercayaan mereka. Salah satu bukti darinya adalah keberadaan gereja bentuk ini. Di Indonesia, Belanda mengadakan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pribumi, di antaranya tanam paksa, liberalisasi ekonomi, dan sistem sewa tanah. Kesewenang-wenangan Belanda di Indonesia memicu perlawanan dari berbagai daerah, salah satunya di tanah Minangkabau yang disebut Perang Padri. Perang ini dimulai karena adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat membuka pintu masuk bagi campur tangan pihak Belanda. Perlu dipahami bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Sumatera Barat telah memeluk agama Islam, namun sebagian masyarakatnya masih memegang adat dan kebiasaan mereka yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti sabung ayam dan berjudi. I felt this darkness over me. We all got there eventually. I never knew where I've been. Sejak akhir abad ke-18 telah datang seorang ulama dengan nama Tuanku Kota Tua. Melihat realitas kebiasaan masyarakat, Tuanku Kota Tua menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah begitu jauh menyimpang dari ajaran Islam. Ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antara murid dari Tuanku Kota Tua ini adalah Tuanku Nan Renceh. Kemudian pada tahun 1803, datanglah 3 orang ulama yang baru saja pulang haji dari Tanah Suci Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang. Mereka melanjutkan gerakan pembaruan atau pemurnian pelaksanaan ajaran Islam seperti yang pernah dilakukan oleh Tuanku Kota Tua. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian pelaksanaan ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum Padri. Di Minangkabau, pada awal abad 19, istilah Padri belum dikenal. Waktu itu hanya populer sebutan golongan hitam dan golongan putih. Penamaan ini didasarkan pada pakaian yang mereka kenakan. Golongan putih yang pakainya serba putih adalah para pembaru. Kemudian oleh penulis-penulis sejarah disebut sebagai kaum Padri. Sedangkan untuk golongan hitam merupakan kelompok yang memakai pakaian serba hitam. Kelompok ini merupakan kelompok yang mempertahankan paham yang terlebih dahulu sudah berkembang lama di Minangkabau, sehingga juga dikenal sebagai kaum adat. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan dari kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam, seperti berjudi, nyabung ayam, dan minum-minuman keras. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Padri tersebut. Lalu terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak dan timbul bentrokan antara keduanya.
Tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau, di mana ia mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Surowoso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian ini, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum adat berhasil menduduki Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan 2 meriam dan 100 orang serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum Padri. Maka pada tahun 1821 itu meletuslah Perang Padri. Perang Padri di Sumatera Barat ini dapat dibagi dalam 3 fase. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nanreceh memimpin pasukannya di sekitar Baso. Kemudian kesatuan kaum Padri yang terkenal adalah Ki Bonjol. Pemimpin mereka adalah Peto Syarif. Karena merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Pajang. Perundingan ini dikenal dengan nama Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol juga tidak keberatan dengan perjanjian damai tersebut. Namun, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah yang lain. Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan, tapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar. Tuanku Mensiangan pun ditangkap. Tindakan Belanda ini telah menimbulkan amarah bagi kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Pada tahun 1825 sampai 1830, upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel Destos yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang, dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda, karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Belanda kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau, ternyata merespon ajakan damai itu. Hal itu juga didukung Tuanku Nanreceh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Surwaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Inilah strategi Belanda dalam memenangkan perang di berbagai daerah. Dan perang Padri fase kedua ini dapat dikatakan sebagai fase peredaan. Pada fase ini, kaum Padri mendapatkan simpati dari kaum adat yang menyebabkan kekuatan para pejuang di Sumatera Barat meningkat. Tahun 1831, Kilafri digantikan oleh Jacob Enaut yang mendapat pesan dari Jenderal Van de Bos melaksanakan serangan besar-besaran. Pada tahun 1832, datang pasukan bantuan dari Jawa, yaitu pasukan Santot Ali Prawirojo dengan 300 prajurit. Selain strategi militer,
Belanda menerapkan pendekatan terhadap rakyat, yaitu dengan dihapuskannya pajak pasar, penghulu yang kehilangan pekerjaan diberi 25-30 gulden. Tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Agustus tahun 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda juga mencoba mengontak tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan, antara lain, kalau tercapai perdamaian, Imam Bonjol meminta agar Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan negeri itu tidak diduduki Belanda. Tetapi Belanda tidak memberi jawaban. Justru Belanda semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Sampai tahun 1836, benteng Bonjol tetap dapat dipertahankan oleh pasukan Padri. Akan tetapi, satu persatu pemimpin Padri dapat ditangkap. Pertemuan itu berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam yang langsung dibawa ke Padang. Selanjutnya, atas perintah Letkol Michels, Tuanku Imam diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1838. Kemudian pada tahun 1839 dipindah ke Ambon. Lalu 3 tahun kemudian dipindah ke Manado, sampai ia meninggal pada tanggal 6 November 1964 pada usianya ke-92 tahun. So that's it guys for the video. I hope you guys enjoy it. If you guys enjoy this, just click the thumbs up. But if you don't, just pretend that you do and click the like button anyway. If you want to subscribe, then subscribe. But it's not like I'm going to post stuff regularly. So this video is a history project which was assigned to me and a group of friends which consisted of 12 people. I was supposed to hand this in like 2 weeks ago, but I had to put it off because I had an exam. I was supposed to present it to class like last Friday, but then I didn't get to because something happened to my USB. I can't get my files. It was corrupted because I handed my USB just before that to my math teacher to hand in my math assignment. When I got it back, the file was just corrupted, so I had to do it all over again. I'm going to give you guys a behind the scenes of this video. Be in 3, 2, 1, it's where I wanna be. So how can this dark cloud be raining over me? The hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. There's no